Demi undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Orde Baru pakai demi undang-undang. Dia sah bubarin itu. Undang-undangnya subversif memang. Tapi dia pakai undang-undang. Kalau sekarang rektornya ditelepon, jangan terima Rocky Gerung untuk diskusi itu. Anda lihat. Jadi kalau Anda bilang Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia udah demokratis, saudara Andre. Jokowi nggak ada di mana-mana ketika Anda di Uber-Uber itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Dia memberantakkan demokrasi, itu intinya. Itu yang namanya authoritarian personality. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah authoritarian personality. Ide untuk menambah masa jabatan itu adalah ide authoritarian personality. Ide untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden itu adalah authoritarian personality. Dia udah memilih sebelum dia lakukan bahkan. Begitu cara melihat otoritarianisme, saudara Andre. Jadi kalau Anda sebut-sebut dari awal bahwa ya ini ya Jokowi ya demokratis, lo otaknya itu dari awal otoritarian. Itu dasarnya. Hitler menyembunyikan kebengisannya sebelum jadi pemimpin. Hitler dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah, saudara Andre. Pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi. Ya, saya mau terangkan itu. Jadi hentikan segala macam cawek-cawekmu itu. Akan kelihatan Anda dungu kelihatannya tuh. Serius saya katakan itu. Ini akan pengaruhi. Kalau Anda masih begini terus, saya kampanye di wilayah Anda di Padang itu, jangan pilih Andre. Karena dia tidak setajam pikiran Sultan Syahrir, tidak setajam pikiran Natsir, tidak setajam pikiran Buya Hamka. Itu masalahnya. Ya tapi you nggak ngerti itu isi demokrasi itu. Itu soalnya. Dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang bukan dinasti, karena darahnya kotor. Kotoran itu ada di pikiran Pak Jokowi dari awal. Semua yang kita pernah bayangkan itu akhirnya ditemukan faktual oleh majalah Tempo. Semua yang kita janjikan sebagai perubahan dibatalkan oleh gerakan mahasiswa yang dengan satu kalimat kami muak. Anda mau uji dengan apa prinsip kami muak itu? Tapi Anda katakan Jokowi masih elektabilitasnya tinggi, Jokowi masih likability-nya 80%. Ya sama kayak Lilin. Lilin itu sebelum dia mati dia menyala terang itu. Lalu bang mati tuh. Itu poinnya tuh. Jadi saya bukan mau uji, saya mau beritahu bahwa kalau kita sembunyikan soal-soal yang tadi ethics itu, kita masuk dalam tukar tambah. Machiavelli bilang begini. Kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan, tapi pada pengkhianatan itu, pada penipuan. Itu semua soft powernya Jokowi. Jokowi nggak datang seperti Soeharto bilang I'll cover you, gua gebuk lu. Enggak. Dengan senyap dia lakukan pengkhianatan pada Ibu Mega, pengkhianatan pada bangsa ini, pengkhianatan pada emak-emak. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi, membujuk orang
supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. ASN, kalau Anda malas, saya kirim ke IKN. Jadi IKN itu tempat pembuangan, tempat penghukuman. Jadi Anda bayangkan seluruh literasi, narasi dari rejim Jokowi itu buruk, minus bahkan. Tidak mengajarkan impian, kenyataan yang dibikin oleh Jokowi. Di mana IKN itu bagus? Ada di mana? Di laptopnya Jokowi itu. Itu dasarnya. Jadi saya mau terangkan ini untuk memberitahu bahwa yang disebut otoritarianisme tidak harus melalui keadaan yang Anda lihat. Kenapa Presiden Soeharto otoritarian? Ya karena dia rejim militer. Ini rejim demokratis tapi memakai ide politik untuk mengatasi kemandekan ambisi dia itu. Yang dimatikan secara legal. Yang pertama adalah KPK, dia dibunuh dia secara legal pada 2019 dengan merevisi Undang-Undang KPK. Apalagi sistem akuntabilitas yang dimatikan. DPR baru sekarang aja mulai sedikit-sedikit lah berantem, tapi saya yakin kita harus narasikan terus, tapi saya yakin nggak akan bisa terlalu banyak berkutik DPR-nya untuk menginterpelasi ataupun memakzulkan Jokowi. Mereka malah sibuknya untuk malah merusak lembaga satu lagi yang nomor 3 yang akan saya sebut, yaitu MK. Teman-teman tahu undang-undang MK sekarang lagi direvisi. Kalau kita nggak melakukan apapun, hari Selasa itu bakal diketok supaya komposisi hakim nanti akan nyaman sekali untuk partai-partai politik, karena ada klausul yang sudah periodisasi gitu ya, jadi sudah lewat 5 tahun itu akan dikembalikan ke institusi asal untuk diseleksi lagi. Jadi orang seperti Saldi Isra itu terancam akan cabut, digantikan entah oleh siapa. Jadi DPR-nya jadi sebenarnya mati. Dia matinya dalam arti mati dalam hal pengawasan. Satu lagi yang dibunuh adalah kebebasan sipil. Benar yang dikatakan Ken Ward bahwa implikasi dari pemilu 71 yang curang itu sangat fatal, sangat jauh, bisa terulang di dalam kasus 2024, dan mungkin Indonesia akan ke depan akan menggelar pemilu-pemilu ya, seperti Pilkada 2024 ini, tetapi pemilu-pemilu tidak lebih dari sekedar seremonial untuk reproduksi kekuasaan yang ada gitu. Negara, pemerintah boleh saja mengatakan bahwa KPU sudah selesai memutuskan, otoritas negara boleh saja memutuskan, tapi saya kira melihat amicus curiae dari para guru besar, melihat begitu banyak kalangan akademisi dan intelektual bersuara, itu menunjukkan bahwa otoritas moral atau hari ini Profesor Dr. Magnis Suseno di Mahkamah Konstitusi memberi kritik yang cukup keras tentang pelanggaran etika itu, termasuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi seperti dibuat seperti menjadi pemimpin organisasi mafia. Nah ini saya kira kritik yang sangat serius gitu, dan ini yang ingin saya katakan, yaitu otoritas moral, otoritas etika, otoritas intelektual belum menyatakan urusan pemilu ini selesai. Nah, kita boleh berdebat dengan pemerintah berapa serius kecurangan-kecurangan itu, berapa derajatnya, tapi dalam standar etika soalnya bukan dosis kecurangannya banyak atau tidak, tapi sekali berbuat curang, maka dia harusnya didiskualifikasi. Itu seperti kasus pertandingan Olimpiade. Kalau Anda menggunakan doping, nggak peduli berapa dosis doping yang Anda gunakan, kalau Anda terbukti menggunakan doping, Anda akan didiskualifikasi. Kalau Anda telah dinyatakan menang, kemenangan itu akan dicabut. Gitu. Jadi di situ letak luhurnya nilai etika, dan persis di situ letak pelanggaran. Kemudian aku tanya Taufik, Wik, kenapa kau nggak setuju Jokowi? Aduh Pan, kau udah lihat matanya dia itu Pan haus kekuasaan.
Kata Pak TK waktu itu. waktu itu. Ya. Bukan ke aku aja dia ngomong gitu. Kak Julvan ngomong, ke beberapa orang-orang lain sekitar dia juga ngomong, Ya. ke Pramono, ke Cahyokumolo, kemana? Sejak kapan kau jadi tukang-tukang ramal? Gue bilang, aduh Pan, katanya, nanti lihat ke depannya berbahaya ini. Kata Pak TK waktu TK. 2012. Iya, dia katakan. Dan konon ini Bang katanya Dia meninggal 2013. Iya. Konon sampai akhirnya dijemput untuk mencoblos itu sampai dibujuk sebagai kayak karena image kan. Iya. Masa Pak TK nggak mau milih gitu waktu itu. Jadi apa itu? Jadi saya ingat itu dialog gitu loh. Dan tidak hanya ke saya, Ya. masih ada yang hidup sekarang, saksi hidup. Dan walaupun sekarang Taufik sudah pergi, gitu loh. Yang omongannya sama dengan yang kuceritakan ini. Udah. 12 tahun yang lalu. Iya. Matanya kau lihat dulu Pan, matanya Jokowi itu. Wah, aku nggak pandai, aku ngeramal-ramal begitu. Bukan gitu Pan. Ini haus kekuasaan ini. Gitu ya. Ya. Berarti cerita ini terkonfirmasi lah abang setuju sama feeling Pak TK kala itu. Lihat iya. kita sekarang. Baru tahu hari ini. Iya. Ya sama aja dengan banyak kritik-kritiknya Rocky Gerung. Iya kan dulu sih, ya ini Rocky ini, apa ini Rocky ini, ternyata betul. Gitu loh. Iya. Very interesting. Iya. Interesting. Dulu kita salah-salahin kan ternyata dia yang benar. Iya. Baru sadar belakangan Bang Iya. ya.